Halo teman-teman, balik lagi bersama kami di cerita horor ya. Kali ini saya akan bercerita tentang Villa Angker ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Oke, buat kamu langsung disimak. Suatu hari, aku dan keluargaku yang terdiri dari ayah, ibu, kakak aku, dan adikku sedang berdiskusi untuk merencanakan liburan akhir tahun. Kakakku menyarankan untuk pergi liburan ke pantai, tapi banyak yang tidak setuju. Adikku mengusulkan jika liburan di rumah saja dan mengadakan bakar-bakar jagung, dan banyak yang tidak setuju. Aku pun berkata, Gimana kalau liburan kita pergi ke Villa Vanda, di sana bagus. Aku sudah lihat di Google. Lalu mereka aku kasih lihat foto villanya. Adikku dan kakakku berkata, "Kok villanya angker ya?" Aku pun menjawab, "Angker dari mana? Ini loh villanya bagus kayak gini, masa angker?" Lalu ayahku berkata, Sudah, jangan ribut." Lalu setelah perbincangan cukup lama, mereka akhirnya setuju untuk menginap di sana. Keesokan harinya kami berangkat menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, ban mobil yang kami naiki bocor. Lalu ayahku mencari orang untuk membetulkan mobilnya. Setelah sudah selesai, kami melanjutkan perjalanan sekitar pukul 6 sore. Kami sampai dan ibuku berkata, "Villanya kok beda ya sama yang di foto? Ini kok lebih angker ya?" Lalu aku berkata, "Sudah, nggak usah dipikirkan, kita di sini kan mau liburan." Lalu aku dengan adikku pergi untuk ganti baju renang. Setelah aku dan adikku ganti baju renang, aku bersama adikku langsung lompat ke kolam. Waktu menunjukkan pukul 9, kami berkumpul di meja makan untuk makan makanan yang telah dimasak oleh ibuku. Setelah makan, kami ngumpul di ruangan untuk menonton TV dan bermain catur hingga aku tertidur. Di tengah malam, aku pun terbangun dari tidurku karena mendengar suara anak kecil yang sedang bermain bersama teman-temannya. Keesokan harinya, aku bangun. Lalu aku pergi ke meja makan. Ternyata semua sudah ada di situ. Aku pun menceritakan kejadian itu pada keluargaku, namun semua itu tidak percaya. Saat siang hari, ayah, ibu, kakakku pergi untuk jalan-jalan. Namun aku dan adikku memilih tidak ikut karena ingin bermain tenis di meja dan basket. Lalu adikku berkata, jika dia ingin pergi mandi. "Kak, aku mau mandi dulu ya." Lalu aku jawab, "Iya." Aku mendengar suara teriakan di dalam kamar mandi yang ternyata itu adalah suara adikku. Aku pun langsung pergi ke kamar mandi untuk melihat ada apa. Lalu aku bertanya sama adikku, "Kenapa kamu kok teriak?" Adikku menjawab, "Aku tadi melihat sosok bayangan hitam dan itu sangat besar," kata adikku. Setelah itu kami memutuskan untuk menunggu ayah, ibu, kakak kami di luar pagar. Setelah mereka datang, mereka langsung bertanya pada kami, "Kenapa kalian kok nunggu kami di luar? Kok tidak di dalam? Terus kenapa muka kalian kok pucat sekali? Ada apa ini?" kata ibu. "Nggak ada apa-apa kok, Bu," jawabku. "Oh ya udah, ayo kita masuk aja. Ibu sudah beli makanan kesukaan kalian buat makan siang," kata ibuku. Suasana mulai dingin, terdengar suara azan maghrib di masjid seberang. Aku beranjak dari tempat dudukku untuk mengambil air wudhu, lalu aku sholat berjamaah bersama ayahku dan keluarga. Setelah kita sholat, kita berkumpul di meja makan untuk makan malam. Setelah kita makan malam, kita berkumpul di ruang keluarga untuk karaoke bersama.
Langit semakin petang, jam menunjukkan pukul 11. Mata mulai mengantuk, kita pun pergi menuju kamar sendiri. Adikku terbangun dari tidurnya, lalu aku dan berkata, "Kak, tadi dengar gak ada suara ketukan pintu?" Kata adikku menjawab, "Sudah, gak usah dipikirin, mungkin itu suara angin," kataku. Keesokan harinya ibuku berkata, "Ibu tadi malam dengar suara ketukan pintu sama suara anak kecil sedang menangis," kata ibuku. Lalu ayahku berkata, "Di villa ini gak ada apa-apanya, itu cuma semua perasaan kalian aja. Ingat, kita kan cuma mau liburan di sini." Jam menunjukkan pukul 12 siang, waktunya untuk sholat duhur. Aku pun mengambil air wudhu untuk sholat berjamaah bersama keluargaku. Saat aku mengambil air wudhu, aku berteriak minta tolong, tolong, tolong. Tak lama ayahku datang dan berkata padaku, "Kenapa kamu berteriak?" Dan aku menjawab, "Tolong, ini ada kecoak." Lalu ayahku berkata, "Oh alah, sama kecoak aja takut, percuma badan besar tapi kalau kecoak sekecil gini takut," kata ayahku. Aku pun tiba sudah waktunya untuk kita makan malam. Ibuku sudah memasak masakan kesukaan kami. Saat kita sedang makan-makan di meja, tiba-tiba lampu mati. Lalu adikku berkata, "Ya, ini kenapa lampunya kok mati?" Kata adik, lalu ayahku menjawab, "Nggak apa-apa, ini cuma mati lampu. Biasa, bentar lagi lampunya juga nyala," kata ayahku. "Yuk, tidur, sudah malam. Ibu juga sudah mengantuk," kata ibu. "Iya, ayo tidur, juga ngantuk," kata adikku. Kita pun masuk kamar masing-masing. Saat aku dengan adikku masuk kamar, kita melihat sosok bayangan hitam sedang berdiri di dekat jendela kamar kita. Lalu adikku berkata, "Kak, itu bayangan apa?" Lalu aku mencoba untuk menenangkan adikku. "Sudah, ayo kita tidur aja. Bayangan sudah gak ada kok," kataku. "Tapi aku tidur di sebelah kakak." "Ya, aku takut," kata adikku. "Ya, tapi jangan berisik kalau tidur," kataku. Pagi pun tiba, kami ngumpul di meja makan untuk sarapan. Setelah sarapan pagi, aku ganti baju renang untuk berendam di kolam air panas sambil bersantai. Tak lama kemudian ada suara teriakan yang sangat keras di atas, dan setelah kita cek tidak ada siapa-siapa. Lalu ibuku berkata, "Ya, ini villa bener-bener angker deh. Gimana kalau kita pindah aja?" kata ibu. "Kalau kita pindah, kita harus ngeluarin banyak uang lagi. Sudah, kita nggak betahin di sini," katanya. Malam telah menjelang, matahari telah berganti bulan. Aku dan adikku berniat untuk hunting foto, dan berangkatlah kami ke kebun dekat villa. Setelah kami puas hunting foto, kami pun kembali ke villa. Saat perjalanan pulang ke villa, adikku berkata, "Kakak nggak ngerasain apa-apa?" "Enggak, cuma ngerasain merinding aja pas lewat sungai tadi." Tiba-tiba jalan meledak tepat di atas kami. Duar! Kami kaget sekali, dan seorang warga yang mendekati kami bertanya, "Nggak apa-apa, Dik?" Aku menjawab, "Nggak apa-apa kok, Pak." Kemudian bapak itu bertanya lagi, "Loh, kemana temanmu satu lagi cewek yang tadi ada di belakang? Kok nggak ada?" Kami pun bingung dan merinding karena kami tadi berangkat cuma berdua dan nggak ngajak temen cewek, dan nggak ada siapa-siapa di belakang kami. Kami kembali ke villa dengan lari secepat-cepatnya, dan muka kami pucat. Setelah kami sampai di villa, kami langsung tidur tanpa bilang masalah tadi ke orang tua. Jam menunjukkan pukul 4. Saatnya sholat subuh. Kakakku menyuruh aku untuk mematikan lampu agar sholatnya lebih tenang. Pada sholat rakaat ke-1, tiba-tiba terdengar suara kereta api dan lukisan jatuh ke bawah. Lalu aku langsung menyalakan lampu, tetapi tak ada satupun lukisan yang terjatuh, tetapi ada sosok makhluk memakai jubah berwarna putih dan rambut panjang lewat begitu cepat. Setelah makan siang, aku dengar kakakku bermain basket.
Saat kami bermain basket, ada seorang yang memandangi kami. Lalu aku berkata pada kakakku, "Kak, itu orang kenapa kok ngeliatin kita terus ya? Kamu bercanda ya? Di sini nggak ada yang ngeliatin kita." Dalam hatiku berkata, "Perasaan tadi ada yang ngeliatin. Mungkin cuma perasaanku saja." Setelah bermain basket, aku langsung mengambil handuk untuk mandi. Saat aku ingin masuk kamar mandi, aku mendengar suara seorang ibu yang sedang menyanyikan anaknya. Tapi aku berpikir, mungkin cuma perasaanku saja. Mana mungkin ada setan di siang-siang kayak gini. Malam telah menjelang, matahari telah berganti menjadi bulan. Aku dan ayahku memutuskan untuk jalan-jalan untuk mencari udara segar. Saat di tengah perjalanan, ada seorang yang menghampiri kita di belakang lalu berkata, "Hati-hati kalau di jalan di sini." Aku dan ayahku mengeluarkan jurus terakhir kita, yaitu lari secepatnya. Setelah kita sampai di rumah, ibuku bertanya, "Kenapa kalian berdua kok lari-lari?" Lalu aku menjawab, "Nggak ada apa-apa kok, cuma main aja sama ayah." Lalu ibu berkata, "Ya sudah, tidur sana." Keesokan harinya, aku berulang tahun. Aku sangat senang sekali karena itu adalah hari sangat spesial dan dirayakan di villa. Tanpa aku sadari, ternyata ayahku sudah menyiapkan kado untuk ulang tahunku. Saking senangnya, tangan sampai gemetar saat membuka bungkus kado yang kudapat dari ayahku. Ternyata kado yang berisi ayahku adalah sebuah kamera yang sangat bagus. Aku pun langsung mencoba kamera itu dengan ngefoto taman dekat villa. Setelah aku ambil beberapa foto, aku melihat hasil foto itu, dan ternyata ada seorang tinggi besar di dalam foto itu. Mukanya sangat menyeramkan. Karena takut, aku pun berpindah tempat untuk mengambil foto lebih bagus lagi. Setelah aku puas mengambil foto, aku pun kembali ke villa. Kemudian aku menceritakan kejadian itu pada ayahku. Ketika sore tiba, cuaca mulai berubah. Angin bertiup sangat kencang dan langit mendung tetapi tidak turun hujan. Saking kencangnya angin tersebut sampai pintu yang awal tertutup menjadi terbuka. Kami pun tiba. Kami semua sepakat untuk berkumpul di saung belakang villa untuk mengobrol santai, bermain sama dia. Malam itu aku sedang tidak enak karena dari pagi aku belum sarapan sama sekali. Fokus untuk bermain di siang hari. Ditambah lagi cuaca yang tidak bersahabat membuat aku menjadi tambah tidak enak badan dan masuk angin. Malam itu aku muntah-muntah dan sempat bolak-balik dari saung ke villa. Karena ayah dan ibu kasihan melihat aku, mereka minta saya untuk tiduran saja di kamar. Akhirnya aku memutuskan untuk tiduran saja di kamar sendirian karena perutku sedang sakit. Aku tidak ingin mengganggu mereka yang sedang bermain dan bernyanyi. Ketika aku sedang rebahan di kasur, tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara sentakan jendela yang sangat keras. Jendela di kamarku memang tidak ditutup dan hanya dikaitkan. Angin malam itu juga masih bertiup sangat kencang. Sentakan jendela yang keras tersebut terus berulang beberapa kali saat, dan anehnya sentakannya seperti berirama, seperti ada seorang atau sesuatu yang sengaja menyetakkan jendela dengan keras. Aku mulai menyadari bahwa ada yang aneh di kamarku. Lalu aku menggumam, "Maaf, aku cuma mau rebahan sebentar di sini. Aku tidak mengganggu, jadi tolong kamu jangan mengganggu." Setelah aku mengucap kalimat itu, tiba-tiba keran air di kamar mandi menyala. Saya kembali berujar, "Tolong jangan ganggu aku. Maaf kalau kalian tidak suka. Saya cuma rebahan." Tidak lama kemudian suara hentakan jendela mulai memelan dan keran air mulai mengecil dan mati. Sekitar 5 menit kemudian ayah dan adikku datang menemani saya. Ketika mereka datang, keran air kembali mengucur. Mereka sempat heran dan bingung, kenapa keran air tiba-tiba menyala sendiri. Aku hanya tersenyum. Mereka tampaknya mengerti apa yang aku maksud. Mereka lalu mengajakku kembali ke saung untuk makan malam dan berkumpul dengan kakak dan ibuku. Karena aku sudah merasa kurang nyaman di kamar
dan sudah lapar, akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke saung. Ketika kami sedang makan malam di saung, tiba-tiba lampu mati. Adikku dan kakakku berteriak, langsung panik. Suasana di saung menjadi gelap, tapi terbantu sedikit dengan cahaya bulan purnama. Kami semua berusaha untuk tenang dan tidak panik. Ayahku berusaha untuk menelpon Pak Tamvan, penjaga villa, untuk membawakan lilin. Tidak lama kemudian Pak Tamvan datang dengan membawa sekotak lilin dan sebuah lampu petromak. Ayahku sempat berbincang dengan Pak Tamvan. Ternyata PLN sengaja mematikan listrik di sekitar villa karena pengaruh angin yang sangat kencang tadi sore. Jadi kami terpaksa harus bersabar untuk menunggu listrik kembali dinyalakan. Pak Tamvan tidak bisa menemani kita karena di rumahnya istrinya sedang sendirian. Ayahku meminta kami untuk berdoa dan bersabar dan tenang. Anak-anak, please jangan berhenti berdoa ya, dan harus tetap sabar ya. Sekitar pukul 21 kami memutuskan untuk masuk villa dan tidur di dalam karena udara di luar sangat dingin. Kami memutuskan untuk tidak tidur di kamar. Akhirnya kami mengambil sebuah kasur yang ada di kamar dan menjajarkan di ruang tengah. Kemudian kami tidur di sana ramai-ramai. Sebelum kami mengambil kasur dan selimut, ayahku berpesan pada kami, sebelum mengambil bilang permisi dulu ya. Oh ya, nanti kalau ada yang minta kasurnya kasih aja ya. Please, jangan sampai terucap kata-kata kotor sedikit pun. Adikku dan kakakku sempat bilang dan paranoid dengan perkataan ayah tersebut. Malam itu akhirnya kita tidur beramai-ramai di ruang tengah itu. Namun kami tidak langsung tidur. Kami sempat berusaha untuk memecahkan keheningan dengan bermain tebak-tebakan hingga kami mengantuk dan terlelap. Di tengah malam aku terbangun dari tidurku karena aku ingin buang air kecil. Saat aku ingin buang air kecil, tiba-tiba ada yang memegang kakiku sangat erat. Dia berkata padaku, ayo kita main di luar. Aku langsung berdoa dan langsung kembali di ruang tengah, dan aku kembali untuk tidur. Keesokan ketika subuh menjelang, ayahku dan ibuku bangun untuk menjalankan sholat. Ternyata listriknya sudah kembali menyala. Kami menjalani hari dengan riang karena cuacanya sudah baik. Angin tidak berhembus kencang seperti kemarin. Langit sangat cerah. Aku mendapatkan telepon dari kakekku yang khawatir dengan pemberitaan mengenai cuaca puncak di kemarin. Kakakku mengaku ketika ia tidur di paling pojok, lilin yang ditaruh di sebelah tiba-tiba jatuh berapa kali setelah berusaha untuk ditegakkan. Kakakku sempat ketakutan dan tak tega untuk membangunkanku. Akhirnya lilinnya aku matikan. Ayahku mendengar cerita itu hanya tersenyum, dan senyumannya khas yang memiliki arti yang sudah kami pahami. Siangnya kami memutuskan untuk berjalan-jalan ke kebun sore. Sorenya kami kembali ke villa dan bersantai hingga malam. Malam itu tidak semencekam kemarin karena listrik nyala, namun kami memutuskan untuk tidak berkumpul di saung karena angin kembali bertiup kencang. Jadilah malam itu kami berkumpul di kasur ruang tengah. Kami kembali bermain tebak-tebakan dan truth or dare hingga kami terlelap. Keesokan paginya aku bangun pukul jam 8, lalu aku pergi ke dapur. Karena perut sangat lapar, aku berjalan ke dapur dekat gudang. Di dapur aku mendengar seorang wanita yang sedang menangis. Aku langsung gemetar dan ketakutan. Aku memeriksa ke arah pintu gudang. Ternyata suara dari dalam gudang. Tanpa berpikir apa-apa, aku langsung kembali ke kamar. Sore harinya aku pergi dengan adikku untuk berjalan-jalan di sekitar villa. Pada saat pukul 5, aku melihat ke arah kebun villa dan aku melihat seseorang laki-laki tinggi besar dan wajah sangat menyeramkan. Aku berlari dengan adikku. Dalam perjalanan aku melihat banyak sekali orang aneh. Mereka memperhatikan kita.
Karena takut, kami langsung lari sekencangnya. Setelah tiba di villa lagi, akhirnya aku pergi ke dapur untuk makan. Ketika aku makan, aku merasakan ada yang aneh. Lalu aku menengok ke arah kolam dan ternyata ada perempuan memakai jubah putih, rambut panjang, dan muka pucat. Saya langsung pingsan. Aku mendengar suara, "Kak, bangun, Kak," yang ternyata itu adalah suara ayahku. Lalu aku menceritakan semua itu ke ayahku dan ayahku menjawab, "Gak usah dipikirkan, kita di sini cuma liburan." Lalu ayahku mengajakku untuk berendam di kolam hangat untuk menenangkan diri. Malam pun tiba. Sekitar pukul 9 malam, ibuku dan kakakku telah menyiapkan alat untuk membuat jagung bakar. Jagung pun dibakar. Sambil menunggu jagung selesai dibakar, aku menghabiskan waktu. Aku bercerita, bernyanyi, dan bermain tebak-tebakan sambil menikmati masa liburan di villa, meskipun villanya angker. Beberapa saat kemudian jagung pun matang. Kami makan bersama-sama. Setelah kita makan jagung, kita semua tetap di halaman sambil melakukan kegiatan yang sama. Tak terasa waktu sudah pukul 2 malam. Ibuku dan kakakku mereka mengantuk dan ingin untuk segera tidur. Berangkatlah mereka ke kamar masing-masing. Setelah menaiki tangga untuk ke kamarnya, 1 jam kemudian kami pun merasa ngantuk, putuskan untuk tidur di kamar masing-masing. Aku tidur dengan adikku. 20 menit kemudian aku dikagetkan dengan suara perempuan sedang menangis. Kutanya adikku, ternyata adikku juga mendengar suara itu. Suara itu bersumber dari pohon beringin yang berada di depan villa kita pas. Lalu kami pun memutuskan untuk ke kamar. Tak kusangka ternyata ayah ibu sudah di luar. Lalu aku berkata, "Apakah kalian juga mendengar suara perempuan menangis?" Mereka mengiyakan pertanyaanku. Lalu kami semua berkumpul di teras villa. Setelah berkumpul, suara itu hilang. Lalu ayahku bertanya, "Kemana kakakmu?" "Dia tidak ada di atas." "Kami tidak tahu, bukannya dia masih berada di atas." 5 menit kemudian terdengar suara tawa khas kuntilanak yang bersumber dari lantai 2, disertai dengan suara langkah kaki. Dan ternyata itu adalah kakakku yang lari secepat orang ketakutan dan keringat yang bercucuran. Dia lari menghampiri kami sambil terengah-engah. Dia bilang, "Ada kuntilanak di atas." Dengan nada bicara yang gugup, ibuku memeluk kakakku dan berusaha untuk menenangkan. Setelah kakakku tenang, kami pun berusaha untuk menanyakan tentang kuntilanak tersebut. Kakakku bercerita, waktu aku bangun ke kamar bangun, aku lihat ayah ibu masih tidur di kamarnya. Pas aku keluar kamar, ibu manggil aku dari kamarnya. Aku jalan masuk ke kamar ibu. Ku buka pintu kamarnya yang gelap banget, terus ada aroma melati. Aku nyalain senter di HP aku. Terus aku tanya ke ibu, "Bu, kenapa kok tahu?" Aku tanya, nggak ada jawaban. Terus aku main HP di kamar ibu sekitar 1 menitan. Terus aku lihat di pojokan kayak ada perempuan berdiri. Dia pakai jubah putih, rambut panjang, sambil ketawa cekikikan. Lalu aku arahin sinar HP ke arah kepalanya, dan ternyata itu bukan ibuku. Itu perempuan, mukanya ketutupan rambut panjangnya dan acak-acakan, dan tidak lain itu adalah kuntilanak. Aku berlari keluar sambil kedengaran suara ketawa keras. Aku turun, ternyata kalian sudah di sini. Setelah mendengar cerita kakak itu, semua tetap berkumpul di teras sambil membaca doa-doa, dan kuntilanak itu sudah nggak ada. Kami pun tertidur di teras dan itu sangat dingin sekali walaupun memakai selimut double 2. Keesokan paginya, aku dengan adikku pergi ke taman untuk bermain ayunan dan jungkat-jungkit untuk melupakan masalah tadi malam. Saat bermain jungkat-jungkit, tiba-tiba ayunan itu bergerak sangat kencang, padahal tidak ada angin. Lalu adikku berkata, "Kak, ada anak kecil bermainan ayunan." Kita berdua langsung lari sekencang-kencangnya dan berdoa dalam hati. Sorenya ketika ayahku ingin mencuci mobil, dia dengar suara anak kecil ramai-ramai sedang bermain di samping villa. Saat ayahku samperin, ternyata nggak ada siapa-siapa. Malam pun
malam pun aku dengan ayahku pergi ke saung belakang villa untuk bermain catur bersama ayahku. Saat bermain catur, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan bayi. Lalu aku berkata pada ayahku, "Ayah, denger nggak suara bayi lagi nangis?" "Enggak, ayah nggak denger apa-apa itu cuma perasaanmu aja," kata ayahku. Aku merasa takut dan aku coba untuk berdoa dalam hati. Saat aku dan ayahku mau kembali ke kamar, kita berdua mencium bau melati dan terdengar lagi suara kuntilanak yang bersumber dari saung tempat kita bermain catur. Lalu aku dan ayahku langsung lari dengan secepat-cepatnya. Sambil di villa, ibu, adik, dan kakakku berkumpul di ruang tengah. Lalu ayahku berkata sambil tersenyum, "Kalian dengar suara itu lagi ya?" kata ayahku. Akhirnya kita memilih untuk tidur di ruang tengah-tengah bersama-sama. Pukul 5 aku terbangun karena ada yang menjatuhkan benda keras dari atas dan menimpa dadaku. Aku kaget dan merasa kesakitan, padahal tidak ada benda apapun yang menimpa dadaku. Aku merasa sesak nafas, gerah juga panik. Kepanikanku berawal dari adikku yang menangis sesenggukan karena ketakutan. Kira-kira apa yang dialami adikku hingga dia menangis? Adikku terbangun sekitar pukul 04.26 AM setelah dia merasa ada kerikil yang cukup banyak yang dilempar padanya. Ia terbangun dan ketakutan. Tiba-tiba ia mendengar suara menangis di luar pintu dan ia juga melihat sosok hantu wanita yang sedang berdiri di depan kamar mandi. Mantap, serem. Di suatu siang yang mendung, aku dan kakakku pergi jalan-jalan di sekitar villa dan kita menemukan rumah yang sudah hancur. Kami mencoba masuk dengan mengucapkan permisi. Saat kita masuk, hawanya langsung berubah menjadi sangat panas. Ketika kita mau masuk kamar, ternyata atapnya rubuh dan kita memutuskan untuk kembali pulang ke villa. Saat aku sampai di villa, aku langsung tidur dan aku terbangun. Ketika aku mau menjelang maghrib, aku terbangun dan segera mandi. Setelah mandi, aku pun ke meja makan untuk makan karena aku sangat lapar. Saat akan ke meja makan, aku mencium bau menyan. Sesudah makan, aku juga harus kembali ke kamarku yang cukup jauh dari dapur. Lagi-lagi aku mencium bau menyan yang cukup tajam dan seolah-olah dibakar di depanku. Sampai kamar pun aku masih mencium bau menyan tersebut dan disertai suara barang jatuh. Ketika menjelang, aku bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Saat ingin melakukan sholat subuh, tiba-tiba angin kencang dan tiba-tiba membuat jendela kamarku terbuka lebar. Ketika aku ingin menutup jendela dan aku melihat seorang yang sedang mengawasiku, dia memakai baju hitam. Karena takut, aku langsung menutup jendelaku. Karena aku menutup jendela, aku melanjutkan sholatku. Saat sedang sholat, tiba-tiba air keran di kamar mandi kamarku menyala, tetapi aku tetap tenang. Setelah aku melakukan sholat, aku dikagetkan dengan suara menangisku tanpa ayah tentang suara itu. Ternyata suara itu berasal dari gudang. Aku dan ayahku mencoba untuk memasuki gudang tersebut. Ketika kita masuk, melihat wanita sedang berdiri di pojokan sambil kepalanya menunduk ke bawah. Lalu ibuku mendatangi kita dan berkata, "Kalian ngapain kesini?" "Enggak, kita cuma mau cari bola," kata-kata ayahku. "Ya sudah, sana makan sudah siap." "Oke bu," kataku. Setelah makan, aku pergi ke kamar untuk rebahan. Saat aku sedang rebahan, adikku masuk ke kamar dengan wajah yang menyeramkan. Lalu aku bertanya kepada adikku, "Kamu kenapa? Habis dimarahi tak?" Tetapi adikku tidak menjawab dan langsung masuk kamar mandi. Aku pikir dia lagi malas saja diajak ngobrol. Tapi keanehan pun muncul. Ada yang ketok pintu kamarku setelah aku buka, dan ternyata itu adalah adikku. Aku pun bingung dan berkata, "Bukannya adik tadi dari kamar mandi?" kataku. Lalu adik menjawab, "Hah? Dari kamar mandi? Aku aja baru masuk kamar," kata adikku. Lalu aku melanjutkan rebahanku sampai aku tertidur lelap. Saat aku tertidur, pipiku seperti ada yang tangan yang memegang
dan tangan itu sangat dingin sekali hingga membuatku terbangun. Saat aku terbangun, aku melihat jam dan ternyata aku tertidur sampai jam 12. Maklumlah, namanya juga ngantuk. Namun ketika aku baru bangun dari tidur, aku mendengar suara orang yang sedang mandi di kamar mandi dalam kamarku. Padahal adikku sedang tidur di sebelahku. Aku berkata dalam hati, adikku tidur, terus siapa yang mandi? Aku beranikan diri untuk mengecek, dan saat aku buka pintu kamar mandinya ternyata tidak ada siapa-siapa. Aku pun lari ke tempat tidurku lagi karena aku sangat takut. Lalu aku pun memaksa mataku untuk tidur dan akhirnya aku tertidur. Keesokan paginya ibuku mengetuk pintuku dan berkata, "Kak, Dek, bangun, udah pagi. Makanya sudah siap." "Oke," kataku. Setelah sarapan pagi, aku mengajak kakakku untuk memancing di kolam ikan dekat villa. Ada seorang wanita berkacamata mengintip dari jendela villa sebelah. Jam 12 kami pulang dari mancing, namun cuaca sangat mendung. Tetapi aku dan kakakku tetap melanjutkan perjalanan. Kita melewati depan rumah mewah tak berpenghuni. Hujan pun turun begitu deras. Akhirnya kita berteduh di depan rumah mewah itu. Bukannya kami berteduh, kami malah memutari rumah mewah tersebut karena kami penasaran. Saking penasarannya, kami sampai masuk ke dalam rumah tersebut, dan ternyata di dalam banyak sekali perabotan dan keramik yang pecah. Lalu kakakku mengajakku pergi karena hujan mulai reda, tapi aku mencegahnya karena aku ingin melihat sosok bayangan putih yang lewat begitu cepat melewati jendela dekat dapur. Ketika diperhatikan dengan seksama, bayangan itu semakin menebal dan berubah menjadi sosok wanita. Ternyata wanita itu adalah sosok wanita yang telah mengintip kita saat di kolam pancing. Ternyata wanita itu bukan kacamata, melainkan tidak memiliki bola mata. Kemudian wanita itu menghilang dan kataku tiba-tiba pingsan. Tinggal aku sendiri yang masih sadar. Aku berusaha untuk membangunkan kakakku dan akhirnya kakakku tersadar dan kita melanjutkan perjalanan pulang. Setelah pulang, aku langsung pergi untuk rebahan. Ketika aku sedang rebahan, aku melihat ke arah kamar mandi dan aku melihat sosok makhluk yang dibungkus kain putih dan diikat di atas kepalanya seperti permen. Ternyata setelah itu kulihat dengan teliti, ternyata itu adalah pocong. Lalu aku berteriak, "Tolong, ada pocong!" Lalu ayahku datang dan bertanya, "Kamu kenapa?" Lalu aku menjawab di kamar mandi, "Ada pocong." Ayahku hanya tersenyum dan mencoba menenangkanku. Setelah aku sudah tenang, aku berusaha untuk tidur karena mataku sudah mengantuk. Akhirnya aku pun tertidur lelap. Jam menunjukkan pukul 6. Aku terbangun karena suara azan dari masjid seberang. Aku pun bergegas untuk mengambil air wudhu. Setelah kita mengambil air wudhu, kami sholat berjamaah dan berdoa agar selalu dilindungi dari godaan-godaan yang ada di villa. Setelah kita sholat berjamaah, kita berkumpul di meja makan untuk makan malam. Setelah kita makan malam, kita berkumpul di ruang keluarga untuk bermain, bernyanyi, dan bercanda gurau. Jam menunjukkan pukul 2 malam. Kakakku sudah mengantuk dan dia memilih untuk tidur duluan. Tak lama ibuku dan adikku menyusul karena juga sudah mengantuk. Aku dan ayahku memilih untuk tidur nanti dan melanjutkan bermain catur karena aku dan ayahku sangat suka bermain catur. Tak lama kita pun juga mengantuk, tetapi kita tetap memilih untuk bermain catur hingga akhirnya kami ketiduran di ruang keluarga. Pagi pun menjelang, bulan telah tenggelam. Aku terbangun karena ibuku membangunkanku untuk sarapan pagi. Setelah kami sarapan pagi, kami pergi ke saung belakang untuk mengobrol santai dan menikmati kesejukan pagi. Saat kami berkumpul di saung, kami melihat laki-laki tinggi besar di atas lantai villa kita. Kami mencoba untuk tenang dan tidak panik. Aku menggumam, "Tolong jangan ganggu keluargaku. Kami hanya ingin bersantai di sini." Setelah aku menggumam seperti itu, tak lama laki-laki itu menghilang. Waktu menunjukkan pukul 12, terdengar suara azan.
Lalu kami pergi dari saung ke dalam villa untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat, aku mengajak adikku untuk renang karena badanku sangat gerah. Saat aku dengan adikku renang, tiba-tiba ada sosok wanita yang memegang erat kakiku dan dia berkata, "Ikutlah bersamaku, kamu pasti senang." Dengan wajah yang sangat menyeramkan, dia berkata seperti itu. Lalu aku membaca doa-doa. Tak lama setan itu menghilang setelah aku bacaan doa. Setelah kami renang, kami ganti baju dan rebahan sambil bermain HP di kamar. Setelah makan siang sudah siap, ibuku memanggil kita dan kita langsung keluar untuk makan siang. Setelah aku makan siang, aku melanjutkan untuk rebahan. Sampai akhirnya aku tertidur pulas dan terbangun ketika azan maghrib tiba. Aku langsung mengambil air wudhu untuk sholat. Saat aku mengambil air wudhu, aku mendengar ada suara orang minta tolong dan suara itu bersumber dari kolam. Aku pun langsung lari ke kolam untuk mengecek apakah benar-benar ada orang. Yang ternyata ketika aku sampai di kolam, yang kulihat bukanlah orang melainkan seorang perempuan yang sedang duduk di tepi kolam. Perempuan itu menatapku dengan wajah yang sangat menyeramkan. Aku pun langsung lari ke dalam villa dan aku bertemu ayahku yang sedang duduk menghadap ke arah jendela dan melamun. Aku pun mendekati ayah. Saat aku mau mendekati, ayahku menoleh ke arahku dan ternyata itu bukanlah ayahku. Dia adalah sosok makhluk yang menyerupai ayahku dan matanya bolong. Aku pun berteriak, "Tolong, tolong, ada setan." Lalu ayah dan ibu, kakak dan adikku turun dari lantai atas dan mereka berusaha untuk menenangkanku. Setelah aku sudah tenang, aku meminta ayahku untuk menemani tidur. Ayahku mau untuk menemaniku tidur dan akhirnya aku tidur pulas karena aku gak enak badan. Di tengah malam aku terbangun karena perutku sangat mules. Awalnya tidak berani untuk kamar mandi. Walaupun kamar mandi, akhirnya aku pun memberanikan diri untuk kamar mandi kalaupun itu takut. Saat aku sedang buang air besar, tiba-tiba keran air mandi yang ku tempati menyala dan aku pun kaget. Aku langsung cepat-cepat untuk keluar kamar mandi. Setelah aku keluar kamar mandi, lagi-lagi aku dikagetkan dengan sosok wanita yang sedang berdiri di depan kaca sambil menyisir rambutnya. Aku pun langsung keluar dari kamarku dan lari ke kamar ayah dan ibuku. Setelah aku sampai di kamar, aku bercerita kejadian itu ke ibuku dan dia menyuruhku untuk tidur di kamarnya. Jam menunjukkan pukul 4, waktunya untuk sholat subuh. Ayahku membangunkan kita semua untuk sholat berjamaah. Saat kita mau sholat, angin bertiup kencang sehingga membuat pintu terbuka. Saat aku ingin menutup pintu, aku melihat orang seperti gantung diri di pohon. Lalu aku berkata, "Ayah, ibu, itu di pohon ada orang yang sedang bergantung diri." Dan ketika mereka akan datang tersebut sudah tidak ada. Akhirnya kita melanjutkan sholat subuh. Setelah sholat subuh, aku dengan ayahku pergi untuk jogging dan berniat untuk menunjukkan rumah mewah yang pernah aku datangin sama adikku. Namun setelah kita sampai rumah itu berubah menjadi sebuah rumah kecil yang sudah hampir roboh. Lalu ayahku berkata, "Mana rumah mewah yang mau kalian tunjukkan?" Lalu aku di dalam hati berkata, "Kok rumahnya berubah jadi rumah kecil ya?" Karena tidak jadi melihat rumah mewah, akhirnya kita kembali jogging. Di tengah perjalanan puncak, kita berdua dipegang oleh seorang, dan setelah itu kita lihat ternyata itu adalah kuntilanak. Kita berdua langsung lari dan berteriak minta tolong. Lalu ada dua warga yang mendatangi kami dan berkata, "Kenapa kalian berdua berteriak minta tolong?" "Kami melihat kuntilanak di depan rumah itu," kata ayahku. Lalu mereka berdua mengantarkan kami pulang sampai di villa. Setelah sampai di villa, kami mengajak dua orang itu masuk ke dalam villa dan mereka pun menerimanya. Mereka pun masuk ke dalam villa dan mengobrol santai dengan ayahku. Saat mengobrol, dua warga itu melihat sosok wanita yang berdiri di dekat tangga. Lalu dia berkata, Setan." Mereka berdua pun langsung pergi dari villa. Di dalam hatiku berkata, "Oh alah, setan-setan gak suka apa ngelihat orang lagi santai." Setelah aku bercerita semua itu,
tidak dikoper jatuhkan dari atas dan membuat kita kaget. Siang tiba, matahari sudah di atas kepala, menunjukkan pukul 12. Aku pergi sholat. Setelah aku sholat, aku pergi ke meja makan untuk melihat makan. Saat makan, seperti ada yang menggelitiki kakiku. Saat ku lihat di bawah meja, ternyata ada dua anak kecil yang sedang memainkan kakiku. Sontak aku pun teriak, setan. Lalu kakakku datang dan bertanya, kenapa kamu? Aku hanya menjawab, ada anak kecil di bawah meja. Lalu kakakku mencoba untuk mengecek, tetapi tidak ada siapa-siapa di bawah meja. Setelah makan, aku pergi ke kamar untuk melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat, yaitu rebahan. Saat aku sedang rebahan, dadaku terasa sakit, seperti habis dipukul. Aku pun berdoa. Tak lama akhirnya dadaku sudah gak sakit lagi, dan aku melanjutkan rebahan sampai aku tertidur pulas. Jam menunjukkan pukul 5. Kami terbangun dan melakukan sholat subuh. Saat aku mau sholat, lagi-lagi kita ditakuti. Tapi kali ini yang menakuti adalah sosok laki-laki memakai pakaian warna merah sobek-sobek. Lalu dia mengangkat kepalanya ke kami, dan ups, wajahnya sangat pucat. Kepalanya mengeluarkan darah terus, dan sontak kami lari keluar dari villa. Dan yang membuat kami bertambah takut, pohon tumbang di atasnya adalah pocong. Aku berkata, wah, pocong lari. Kami sudah tidak tahu siapa lagi yang ada di belakang. Depan kami hanya terus lari dan lari. Kami tidak tahu lagi arah tujuan kami mau kemana. Tiba-tiba ada seorang warga yang berusaha menenangkan kami. Setelah kami menceritakan semua kejadian itu, Bapak Yosem mengantar kami untuk kembali ke villa. Dan keesok harinya villa berkata bahwa villa yang kita sewa dulu juga ada keluarga yang menyewa, tapi mereka mati. Mengenaskan villa ini karena dirampok. Oke ya, itu tadi cerita dari Villa Angker ya. Sebelum cerita kita, baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga channel aku kedepannya lebih baik. Oke, buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.